Di puncak-puncak pendakian ruhani, di mana seorang hamba mulai menyaksikan keagungan ilahi, terbukalah sebuah gerbang kesadaran yang paling hakiki, rasa fakir. Ini bukanlah kefakiran harta benda yang seringkali dipandang sebagai kekurangan, melainkan sebuah kekayaan jiwa yang tiada tara. Semakin seorang hamba tenggelam dalam lautan makrifat, semakin ia menyadari betapa dirinya tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu berbuat apa-apa tanpa anugerah dan kekuatan dari Allah. Rasa fakir ini menjadi tanda kematangan spiritual, sebuah permata yang hanya ditemukan oleh mereka yang telah mengosongkan egonya untuk diisi dengan kehadiran Sang Maha Kaya. Perasaan ini bukanlah sebuah keputusasaan, melainkan puncak dari tawakal dan penyerahan diri. Ia adalah pengakuan tulus dari lubuk hati yang paling dalam bahwa segala yang ada pada diri, mulai dari detak jantung, hembusan nafas, kedipan mata, hingga ilmu dan amal, semuanya adalah pinjaman semata, anugerah murni dari Zat yang Maha Pemurah. Kesadaran inilah yang melahirkan kerendahan hati yang sejati, memadamkan api kesombongan, dan membuka pintu-pintu syukur yang tak berkesudahan. Dengan demikian, narasi tentang kefakiran di hadapan Allah adalah kisah tentang penemuan jati diri seorang hamba yang sesungguhnya, yaitu sebagai makhluk yang mutlak bergantung kepada penciptanya. Dalam kamus kaum Sufi, istilah al-fakar atau kefakiran memiliki makna yang jauh melampaui pengertian kemiskinan material. Ia merujuk pada sebuah keadaan batin di mana hati seorang hamba telah kosong dari segala sesuatu selain Allah. Ini adalah tingkatan spiritual saat seorang insan tidak lagi merasa memiliki daya, haul, dan kekuatan, kuah, atas dirinya sendiri. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia hanyalah wadah kosong yang diisi oleh kehendak dan anugerah ilahi. Kefakiran ini bukanlah sesuatu yang dicari dengan meninggalkan ikhtiar duniawi, melainkan sebuah buah manis dari pengenalan yang mendalam, makrifat, terhadap Tuhannya. Para arif billah mengajarkan bahwa puncak dari kekayaan adalah ketika seorang hamba tidak lagi membutuhkan selain Allah. Pada titik ini, ketergantungan kepada makhluk, sanjungan manusia, ataupun gemerlap dunia tidak lagi memiliki tempat di hatinya. Hatinya telah menjadi milik Allah seutuhnya, dan ia menemukan kecukupan dalam segala hal bersamanya. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad yang sering dikutip oleh para sufi. Kefakiranku adalah kebanggaanku, al-fakar fahri. Kebanggaan ini bukan karena tidak memiliki harta, tetapi karena berhasil melepaskan hati dari belenggu selain Zat yang Maha Kaya. Kefakiran spiritual ini juga berarti melepaskan klaim atas amal dan ilmu. Seorang yang fakir di hadapan Allah tidak akan pernah merasa bangga dengan ibadahnya, karena ia tahu bahwa kemampuan untuk beribadah itu sendiri adalah rahmat dari Allah. Ia tidak merasa jumawa dengan pengetahuannya, sebab ia sadar bahwa setiap percik ilmu yang ia miliki hanyalah setetes dari lautan ilmunya yang tak bertepi. Ia melihat segala kebaikan yang muncul darinya sebagai pantulan dari sifat-sifat Allah, bukan berasal dari kehebatan dirinya sendiri. Kesadaran akan kefakiran ini menuntun seorang hamba menuju gerbang fana, yaitu leburnya kesadaran diri di dalam kesadaran akan Allah. Ia tidak lagi melihat aku sebagai entitas yang mandiri, melainkan sebagai bayang-bayang yang keberadaannya bergantung sepenuhnya pada cahaya Sang Hakikat. Inilah kekosongan yang berisi, kemiskinan yang mengkayakan, dan ketiadaan yang membawa pada keberadaan sejati di hadiratnya. Jalan tasawuf penuh dengan paradoks yang hanya bisa dipahami dengan mata hati, basyirah. Salah satu paradoks terbesarnya adalah bahwa kekayaan spiritual sejati justru ditemukan dalam perasaan fakir dan tidak memiliki apa-apa. Semakin seorang hamba berhasil mengosongkan wadah dirinya dari pengakuan ego, klaim kepemilikan, dan ketergantungan pada selain Allah, semakin deras pula curahan anugerah dan rahmat ilahi yang akan mengisi wadah tersebut. Ini adalah sebuah rahasia agung yang menjadi inti dari perjalanan penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Bayangkan sebuah gelas yang telah terisi penuh dengan air keruh. Untuk bisa mengisinya dengan air jernih yang murni,
gelas itu harus dikosongkan terlebih dahulu. Demikian pula dengan hati manusia. Selama hati masih dipenuhi dengan aku, dengan rasa memiliki, dengan kebanggaan atas amal dan ilmu, maka cahaya makrifat akan sulit untuk menembus dan menetap di dalamnya. Perasaan fakir adalah tindakan mengosongkan gelas hati tersebut, sebuah pengakuan bahwa isinya selama ini hanyalah fata morgana yang menipu. Ketika seorang hamba sampai pada kesadaran bahwa ia tidak memiliki apa-apa, saat itulah Allah akan menganugerahinya segala sesuatu. Ketika ia mengakui kelemahannya, Allah akan memberinya kekuatan. Ketika ia mengakui kebodohannya, Allah akan membukakan baginya pintu-pintu ilmu dan hikmah. Ini sesuai dengan firman-Nya yang menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang merendahkan diri karenanya. Kekosongan dari sifat-sifat kemanusiaan yang rendah akan diisi dengan pantulan sifat-sifat ketuhanan yang luhur. Oleh karena itu, para penempuh jalan spiritual tidak pernah takut untuk kehilangan. Mereka justru berlomba-lomba untuk melepaskan, mengosongkan, dan memfakirkan diri di hadapan Tuhan mereka. Mereka paham bahwa setiap pelepasan keterikatan duniawi adalah satu langkah lebih dekat menuju kekayaan ukhrawi. Mereka menukar kepemilikan semu dengan kepemilikan hakiki, menukar kekuatan fana dengan kekuatan yang kekal, dan menukar keakuan yang terbatas dengan kebersamaan bersama Zat yang maha luas. Terdapat hubungan yang tak terpisahkan antara tingkat makrifat seorang hamba dengan kedalaman rasa butuh dan kefakirannya kepada Allah. Keduanya berjalan beriringan. Semakin tinggi pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya, maka akan semakin dalam pula ia merasakan ketergantungan mutlak kepadanya. Sebaliknya, orang yang paling jauh dari makrifat adalah mereka yang merasa paling mandiri, paling mampu, dan paling tidak butuh kepada Allah. Seorang yang bermakrifat akan menyaksikan betapa agungnya sifat-sifat Allah dalam setiap detail ciptaan. Ia melihat Al-Ghani, yang maha kaya, dalam setiap rezeki yang ia terima, Al-Qawi, yang maha kuat, dalam setiap kekuatan yang ia miliki, dan Al-Alim, yang maha mengetahui, dalam setiap gagasan yang terlintas di benaknya. Pengenalan ini secara otomatis melahirkan kesadaran bahwa dirinya hanyalah fakir, yang butuh, dhaif, yang lemah, dan jahil, yang bodoh. Rasa fakir ini bukanlah hasil dari pemikiran logis semata, melainkan buah dari penyaksian batin. Bayangkan seseorang yang berdiri di tepi pantai. Awalnya, ia mungkin hanya melihat hamparan air yang luas. Namun ketika ia mulai berlayar dan menyelam ke kedalamannya, ia akan menyaksikan betapa dahsyat dan tak terbatasnya samudra itu. Ia akan merasa betapa kecil dan tak berartinya dirinya di hadapan keagungan samudra tersebut. Begitulah perumpamaan seorang salik. Semakin ia menyelam ke dalam samudra makrifatullah, semakin ia merasa tenggelam dan hilang, menyadari kefakiran dan ketiadaan dirinya di hadapan wujud yang maha mutlak. Oleh karena itu, ciri seorang arif billah, orang yang mengenal Allah, bukanlah kemampuannya menunjukkan berbagai keajaiban, melainkan kedalaman rasa hina dan fakirnya di hadapan Allah. Ia senantiasa melihat anugerah dalam setiap kejadian dan melihat kekurangannya dalam setiap amal. Perasaan inilah yang membuatnya selalu berada dalam keadaan tawajjuh, menghadap kepada Allah, senantiasa memohon pertolongan, ampunan, dan rahmat-Nya. Karena ia tahu sedetik pun ia tidak akan mampu bertahan tanpa sandaran kepadanya. Rasa fakir di hadapan Allah bukanlah sebuah konsep abstrak yang hanya tersimpan di dalam hati. Ia akan memancar keluar, termanifestasi dalam akhlak dan perilaku seorang hamba dalam kehidupan sehari-hari. Buah termanis dari kesadaran ini adalah lahirnya pribadi yang penuh dengan kerendahan hati, rasa syukur yang mendalam, dan ketenangan jiwa dalam menghadapi segala ketetapannya. Seorang yang merasa fakir tidak akan pernah bersikap sombong kepada sesama makhluk. Bagaimana mungkin ia merasa lebih baik dari orang lain, sementara ia sadar bahwa segala kebaikan yang ada padanya adalah murni pemberian dari Allah? Ia akan memandang orang lain dengan kacamata kasih sayang,
menyadari bahwa setiap insan adalah cerminan dari ciptaan Tuhan yang sama. Ia akan mudah memaafkan kesalahan orang lain, karena ia pun senantiasa berharap ampunan atas kekurangan dirinya sendiri. Rasa syukur akan menjadi nafas kehidupannya. Karena ia merasa tidak memiliki apa-apa, maka setiap nikmat sekecil apapun akan terasa sebagai anugerah yang luar biasa. Secangkir air, sebutir nasi, hingga kesempatan untuk beribadah, semuanya akan diterima dengan hati yang penuh terima kasih. Sebaliknya, ketika dihadapkan pada ujian, ia tidak akan berkeluh kesah. Ia akan menerimanya sebagai bagian dari pendidikan ilahi, menyadari bahwa sebagai hamba yang fakir, ia tidak punya hak untuk memprotes ketetapan Sang Maha Kaya. Dalam interaksi sosial, ia akan menjadi pribadi yang lembut dan tidak menuntut. Ia tidak merasa berhak untuk dihormati atau dilayani, karena ia melihat dirinya sebagai hamba yang paling hina. Namun, justru dari kerendahan hati inilah akan terpancar wibawa dan cahaya yang membuat orang lain merasa segan dan damai di dekatnya. Inilah akhlak para nabi dan para wali, yang kekuatannya tidak terletak pada kekuasaan duniawi, melainkan pada kedalaman kefakiran mereka di hadapan Sang Pencipta. Mencapai makam atau tingkatan spiritual merasa fakir di hadapan Allah bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia adalah buah dari perjuangan ruhani yang sungguh-sungguh, mujahadah, dan rintihan doa yang tulus. Jalan ini menuntut seorang hamba untuk secara sadar, mematahkan pilar-pilar ego yang selama ini menjadi sandarannya, dan menggantinya dengan sandaran total hanya kepada Allah. Langkah pertama dalam mujahadah ini adalah dengan senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Seorang salik harus melatih dirinya untuk melihat setiap keberhasilan bukan sebagai hasil jerih payahnya, melainkan sebagai pertolongan Allah. Sebaliknya, setiap kegagalan dan kesalahan harus dilihat sebagai cerminan dari kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Latihan ini secara perlahan akan mengikis rasa bangga diri dan menumbuhkan kesadaran akan ketergantungan kepadanya. Selanjutnya adalah dengan memperbanyak tafakur atas keagungan ciptaan Allah dan merenungi betapa kecilnya diri ini di hadapan alam semesta yang terbentang luas. Dengan melihat keteraturan kosmos, seorang hamba akan menyadari betapa agung Sang Pengatur, dan betapa tak berdayanya ia sebagai makhluk. Perenungan ini akan melunakkan hati yang keras dan membuka mata batin untuk menyaksikan kebesaran ilahi, yang pada gilirannya akan melahirkan rasa fakir. Namun, segala ikhtiar dan mujahadah ini tidak akan berarti tanpa diiringi dengan rintihan doa. Merasa fakir adalah anugerah, sebuah makam yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Oleh karena itu, seorang hamba harus senantiasa merengek di hadapannya, memohon agar dibukakan pintu kesadaran ini. Doa yang dipanjatkan dari hati yang hancur dan merasa tak berdaya adalah kunci yang paling mustajab untuk mengetuk pintu rahmat-Nya dan meraih anugerah kefakiran spiritual yang mulia ini. Kisah-kisah para nabi dalam kitab suci adalah pelajaran teragung tentang hakikat kefakiran di hadapan Allah. Mereka, sebagai manusia-manusia pilihan yang paling tinggi derajat makrifatnya, adalah pribadi-pribadi yang paling dalam merasakan dan menampakkan kefakiran mereka. Doa-doa mereka bukanlah permintaan seorang tuan kepada pelayan, melainkan rintihan seorang hamba yang benar-benar merasa butuh dan tidak berdaya di hadapan Tuhannya. Lihatlah pada doa Nabi Adam setelah melakukan kehilafan. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah pengakuan total atas kesalahan dan kelemahan, serta penyerahan nasib sepenuhnya kepada ampunan dan rahmat Allah. Tidak ada sedikit pun dalih atau upaya untuk membela diri. Perhatikan pula rintihan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Di tengah kegelapan dan keputusasaan, yang terucap adalah pengakuan akan keesaan dan kesucian Allah, serta pengakuan atas kekurangan diri sendiri. Inilah puncak kefakiran yang melahirkan pertolongan.
Begitu pula dengan Nabi Ayub yang dalam puncak penderitaannya hanya berbisik, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Bahkan Nabi Muhammad, sang kekasih Allah, senantiasa menunjukkan kefakirannya. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, "Ya Allah, janganlah Engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walau hanya sekejap mata." Doa ini menunjukkan kesadaran tertinggi bahwa bahkan seorang Rasul pun tidak akan mampu berjalan di atas kebenaran tanpa pertolongan dan penjagaan dari Allah setiap saat. Teladan para nabi ini mengajarkan bahwa semakin dekat seorang hamba dengan Allah, semakin ia akan merasa fakir dan butuh kepadanya. Salah satu pintu gerbang utama untuk memasuki istana kefakiran spiritual adalah melalui sikap zuhud terhadap dunia. Zuhud dalam pandangan tasawuf bukanlah berarti meninggalkan dunia secara fisik atau menjadi miskin harta. Zuhud adalah tentang melepaskan genggaman hati dari dunia. Harta boleh berada di tangan, tetapi tidak boleh masuk dan menguasai hati. Hati seorang zahid, orang yang bersikap zuhud, hanya dipenuhi oleh Allah. Ketika hati tidak lagi terikat pada dunia, seorang hamba akan lebih mudah merasakan kefakirannya di hadapan Allah. Ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaan dan rasa amannya pada harta, jabatan, atau pujian manusia. Satu-satunya sandarannya adalah Allah. Kehilangan materi tidak akan membuatnya berduka, karena ia tahu pemilik sejati dari segala sesuatu adalah Allah. Mendapatkan kelimpahan dunia pun tidak akan membuatnya lalai, karena ia sadar semua itu hanyalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan. Sikap zuhud ini membebaskan jiwa dari perbudakan materi. Seorang yang mencintai dunia akan selalu merasa kurang dan fakir di hadapan dunia. Ia akan terus mengejar fata morgana yang tak pernah terpuaskan. Sebaliknya, seorang yang zuhud akan merasa kaya dengan apa yang ada, karena hatinya telah dicukupi oleh Allah. Ia telah menemukan sumber kekayaan yang sejati, yang tidak akan pernah lekang oleh waktu dan tidak bisa dirampas oleh siapapun. Dengan melatih hati untuk tidak terpaut pada pesona dunia yang fana, seorang hamba sedang membiasakan dirinya untuk hanya bergantung kepada Zat yang Maha Kekal. Latihan inilah yang akan memurnikan tauhidnya dan mengantarkannya pada kesadaran mendalam akan kefakirannya. Ia akan menyadari bahwa satu-satunya kekayaan yang patut digenggam erat adalah hubungan mesra dengan Allah, Sang Pemilik segala perbendaharaan langit dan bumi. Puncak dari perjalanan seorang hamba yang menapaki jalan kefakiran adalah ketika ia mulai merasakan keindahan dan kenikmatan dalam ketiadaan dirinya. Pada tahap ini, rasa fakir tidak lagi dirasakan sebagai sebuah kekurangan, melainkan sebagai sebuah anugerah yang membebaskan. Bebas dari beban ego, bebas dari tuntutan nafsu, dan bebas dari kekhawatiran duniawi. Yang tersisa hanyalah kedamaian dan kebahagiaan murni dalam naungan keridhaan ilahi. Dalam keadaan kosong dari diri sendiri inilah, seorang hamba menjadi cermin yang paling jernih untuk memantulkan cahaya sifat-sifat Allah. Ia menjadi tangannya saat menolong sesama, menjadi lisannya saat menebarkan hikmah, dan menjadi hatinya saat menyebarkan kasih sayang. Ia bergerak bukan lagi dengan kehendak pribadinya, melainkan dengan kehendak Tuhannya. Inilah makna dari fana fillah, lebur dalam Allah, dan baka billah, kekal bersama Allah. Kenikmatan ini jauh melampaui segala kenikmatan inderawi yang pernah dirasakan. Ini adalah ketentraman jiwa yang didamba oleh setiap pencari kebenaran. Di sini, seorang hamba tidak lagi meminta apa-apa dari Allah, karena bersamanya ia telah memiliki segalanya. Kehadirannya telah menjadi surga baginya sebelum surga yang sesungguhnya. Ia ridho dengan apapun yang datang dari Sang Kekasih, karena ia tahu semua itu adalah yang terbaik untuknya. Maka, jalan kefakiran di hadapan Allah sejatinya adalah jalan menuju kemuliaan dan kekayaan yang abadi. Ia adalah sebuah undangan dari Sang Maharaja kepada para hambanya untuk melepaskan topeng-topeng kepalsuan dan datang ke hadiratnya dengan jati diri yang sesungguhnya.
sebagai makhluk yang fakir, lemah, dan senantiasa butuh akan curahan rahmat dan kasih sayangnya yang tak pernah berkesudahan.